Apa namanya? Sihak. Entah apapun itu, mereka mau bermain dengan cara apapun, mau pakai paha itu namanya sihak. Paham? Paham ya? Jadi kalau homo apa? Kalau homo kalau lesbi sihak. Kalau transgender tahonus sama apa itu tahonus? Apa itu tarajul? Dan laki-laki yang menyerupai perempuan ini suka sama laki. Dan perempuan yang suka sama perempuan yang menyerupai laki-laki ini sukanya sama perempuan. Nah, ada lagi biseksual. Ini kan LGBT. Kalau biseksual, laki oke, perempuan oke. Contoh, ibu-ibu punya suami. Ya, ibu-ibu punya suami. Suaminya ibu-ibu suka sama ibu-ibu, cinta, sayang. Tapi dia juga cinta, sayang, mau dan suka sama laki-laki. Itu namanya biseksual. Atau ibu-ibu suka, cinta, sayang sama suaminya. Tapi kalau ngeliat perempuan, suka, cinta, sayang dan mau juga. Itu namanya biseksual. Nah, Indonesia darurat hal ini. Makanya jaga betul kalian punya anak-anak dari virus, dari racun-racun LGBT. Paham? Ibu paham? Ini yang pertama. Yang kedua, ini musim pemilu, betul? 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 Ibu lemes ya dari siang? Lemes ya? Enggak ya? Kalau ibu lemes ya udah, saya mau pulang, saya mau kerja. Saya mau ke rumah sakit, mau periksa. Ibu-ibunya lemas. Lanjut. Ini musim pemilu, betul? Betul. Ada satu perkataan Nabi Adam alaihissalam. Ibu-ibu dengerin semua, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Allah Adam alaihissalam, idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya fa ihda min thalatha istasyirul akhyar. Nabi Adam berkata, yang keras, Nabi Adam berkata, ibu kalau ngomelin suaminya kenceng banget suaranya. Nabi Adam berkata, wahai manusia, wahai anak cucuku, jikalau kalian ingin melakukan perbuatan apapun, hal apapun, perkara apapun, maka dahulukanlah 3 perkara. Satu dari 3 perkara tersebut, bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh. Karena andaikan dulu aku bermusyawarah dengan malaikat tentang memakan buah khuldi, maka malaikat akan memberikan nasihat, akan memberikan pendapat agar aku tidak memakan buah tersebut. Sayang, aku dulu tidak meminta nasihat dari malaikat. Satu aja yang saya bahas itu. Perkataan Nabi Adam ada 3 satu. Jadi Nabi Adam mengajarin apa? Sebelum melakukan hal apapun, perbuatan apapun, musyawarah dulu sama orang-orang minta pendapatnya minta nasihatnya lama. Contoh ibu-ibu baru punya anak, anaknya baru lahir nih, datang ke ustadz, ke kiai, ke habaib, datang ke Habib Rehan, Bib, anak saya baru lahir.
Nama yang sunnah apa? Oh, nanti dijawab sama Ibrahim. Bu, nama yang sunnah itu pakai abad. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Somad, apa lagi? Abdul Razak. Pokoknya ada abadnya, itu hukumnya sun. Yang kedua, memberi nama anak dengan nama-nama para Adam, Idris, Nuh, Syed, Soleh, Ibrahim, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa. Sunnah memberi nama anak dengan namanya Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul, tasammau bi ismi fala taknau bi kunyati. Bernamalah dengan namaku. Terus apa-apa, siapa-siapa namanya Rasulullah? Muhammad, Ahmad, Toha, Mustafa, Mujtaba, Murtado, Yasin, Toha, dan lain-lainnya. Itu hukumnya sunnah ngasih nama, Bu. Kau punya anak dengan nama-nama sahabat, dengan nama-nama orang soleh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid, Amr, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Abdul Qadir Jalani, Suyuti, dan lain-lainnya. Itu hukumnya Ali, Alwi, Salim, Ahmad. Itu hukumnya makruh memberi nama anak dengan nama-nama orang fasik. Tommy, Hengki, Alek, Brian. Mending anaknya cakep, hitam. Paham? Haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa manapun. Rama, Krishna, Sinta, Zeus, Poseidon, Lata, Uzza, Venus. Apalagi? Dewa-dewanya orang Mesir itu apa? Anubis. Ya, itu hukumnya makanya tanya sama ulama. Mau ngelakuin apapun tanya sama ulama. Ustadz, Kiai, Habib, tadi suami saya ngomong saya cerai kamu. Itu jatuh talak nggak, Ustadz? Jatuh talak nggak, Kiai? Jatuh talak nggak, Habib? Nanti mereka jawab, oh itu jatuhnya talak. Kenapa? Karena kalimatnya soreh, kalimatnya jelas. Saya talak engkau, saya cerai engkau. Ada yang kinayah. Kalau kinayah itu dia bilang begini, udahlah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu, atau sudah bosan sama kamu. Kalau itu tergantung niat. Kalau niatnya mencerai jatuh. Kalau niat tidak mencerai tidak aja. Tanya sama ulama. Nah, dalam hal seperti ini aja nanya ulama, apalagi dalam memilih presiden, apalagi dalam memilih pemimpin, apalagi di dalam memilih pemimpin. Makanya tanya ibu-ibu semua ada di sini. Nanti 2024 siap ikut komando ulama? Kurang keras, siap ikut komando ulama? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap ikut komando, ikut pilihan siapapun capres yang dipilih dalam hasil ijtima ulama kemarin. Siap memilih? Siap memenangkan? Siap memenangkan? Allahu Akbar. Nah, ini baru ibu-ibu muridnya Bebar. Kalau ibu-ibu yang lemes-lemes itu bukan. Ini ibu yang pakai kacamata ini paling top. Sebab kenapa ibu-ibu? Kalau musim pemilu, ya musim pemilu begini, ya kebanyakan ketua-ketua partai yang baik perempuan laki-laki itu mendadak jadi santriwati dan jadi santri. Mak banteng pakai jilbab. Iya kan? Ayo jujur, ya kan? Iya kan? Anaknya pakai jilbab. Istri-istri ketua-ketua partai, istri gubernur, wali kota, bupati, pendukung-pendukungnya, tim suksesnya yang nggak pernah pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab.
walaupun jilbabnya kebuka, kelihatan dulu. Betul, betul, betul. Datang ke masjid, datang musola, datang majelis taklim, datang majelis maulid. Begitu juga ya capres-capres. Capres-capresnya, calon gubernurnya, calon legislatif, calon dewan, calon bupati, wali kota, gubernur, sampai RW, sampai RT, semuanya. Ya, pakai sarung, pakai peci, datang ke masjid. Ada yang jadi bintang iklan wudhu. Baru ini saya lihat capres jadi bintang iklan wudhu. Betul? Ada yang masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden. Mukanya po, mukanya po, mukanya po, mukanya polos. Tapi BBM naik enggak? Naik. Minyak naik enggak? Naik. Kebutuhan pokok naik enggak? Naik. Pengangguran banyak enggak? Cari kerja susah enggak? Itu namanya muka polos, otak iblis. Saya kalau ngomong begini, kalau nggak mau ya jangan undang saya, bener. Udah biarin saya berhenti ngajar di sini. Paham? Paham? Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, berbuat adil kepada rakyat. Kalian pendusta, kalian pembohong, kalian maling uang rakyat, kalian colong uang rakyat, kalian undang penjajah-penjajah baru dari asing. Kalau pahlawan ngusir penjajah, kalau pejabat-pejabat sekarang kebanyakan mereka mengundang penjajah untuk merampok kekayaan alam Indonesia, saudara-saudara. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, bukan. Pengangguran makin banyak kok, betul? Nelayan susah, petani susah, cari kerja susah, pengangguran banyak, tenaga kerja dikirim terus dari Cina, betul? 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 Yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang asing, yang makmur investor-investor asing. Kita, kami, rakyat dan pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara. Nah, makanya nasib bangsa Indonesia ke depan, nasib bangsa, nasib negara tergantung dari suara-suara kalian. Suara-suara kalian dalam pemilihan presiden itulah yang akan menentukan baik buruknya bangsa negara ke depan. Makmur sejahteranya atau tidak ke depan negara kita. Mendapatkan pemimpin yang adil atau yang tidak adil, yang zalim ke depan. Tergantung suara-suara kalian. Makanya ikuti pendapat ulama. Sebab ulama itu begini. Di dalam kita kemarin ijtima ulama ada ahlul halli wal aqdi. Kalau saya mau jelasin panjang. Intinya ahlul halli wal aqdi itu ya, kalau mereka pilih seumpama ada 2 capres, 3 capres atau 4 capres, dua-duanya baik, tiga-tiganya baik, 4-4-nya baik, nggak mungkin milih 4-4-nya dong. Mungkin nggak? Pasti harus pilih salah satu. Maka kalau 4-4-nya baik, ahlul halli wal aqdi akan memilih yang paling baik. Nah, kita anggap dua-duanya bangsat, tiga-tiganya bangsat, 4-4-nya bangsat. Pilih nggak? Salah. Kalau kalian nggak pilih, nanti yang jadi yang paling bangsat. Jadi tetap harus milih. Siapa yang dipilih? Yang paling ringan. Yang paling ringan kebangsatannya, yang paling ringan keburukan. Makanya siap 2024 ikut komando imam besar. Siap ikut komando ulama. Iya, harus kita ikut komando para ulama agar insya Allah Indonesia mendapatkan pemimpin yang baik. Yang terakhir, saudara-saudara, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Allah berikan kemerdekaan. Allah hancurkan Israel. Allah hancurkan Amerika, Inggris, Jerman, Perancis,
dunia barat yang menutup mata ketika umat Islam dibantai, saudara. Ini negara-negara barat, kalau umat Islam lagi dibantai, mereka tutup mata. Mana hak asasi manusia kalian? Hamas menyerang pasukan Israel, ratusan yang mati. Langsung Hamas dibilang melanggar kemanusiaan. Langsung Hamas dibilang teroris. Saudara-saudara, Israel menyerang Palestina. 50 tahun Palestina dijajah. 50 tahun yang lalu, ibu belum tahu sejarahnya. 50 tahun yang lalu Israel datang, bangsa Israel datang ke Palestina cuma modal kolor, sandal mereka nggak pakai, tapi diterima sama umat Islam. Islam agama kasih sayang bukan? Agama cinta bukan? Diterima, tapi lama kelamaan mereka makin kurang ajar. Mereka menguasai Palestina, ya. Mereka merebut hak-hak umat Islam Palestina, sehingga jalur Gaza dibikin penjara terbesar di dunia oleh mereka. Jadi kota Gaza itu, orang dari kota Gaza nggak boleh keluar dari kotanya, berarti kan penjara. Masjidil Aqsa mereka rebut. Umat Islam nggak boleh sholat, nggak boleh sujud, nggak boleh ibadah, azan nggak boleh berkumandang. Kita kurang ajar nggak? Nah, Israel menyerang Palestina selama 50 tahun dijajah, ribuan umat Islam yang mati. Kenapa? Wahai dunia barat, kenapa Israel tidak kalian bilang teroris? Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan, ribuan umat Islam yang mati. Kenapa Amerika tidak kalian bilang teroris? Buddha ekstremis di Myanmar menyerang umat Islam Rohingya. Mereka genosida, mereka rebus, mereka bakar hidup-hidup, perempuannya mereka perkosa, anak kecilnya mereka bunuh. Kenapa kok Buddha Myanmar tidak kalian bilang teroris? Tentara-tentara Cina, mereka membunuh, membantai umat Islam yang ada di Uighur. Kenapa mereka tidak kalian cap teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan Islam. Yang selalu dicap teroris adalah Islam. Padahal biangnya teroris itu Amerika. Biangnya teroris Israel. Biangnya teroris Inggris. Biangnya teroris Jerman. Biangnya teroris adalah Amerika dan negara-negara sekutunya. Itu biang teroris, saudara-saudara. Betul? Paham nggak yang saya maksudkan? Jadi mereka kan nuduh Hamas teroris karena Hamas menyerang Israel, menyerang pasukan Israel, langsung dituduh teroris, dicap teroris. Tapi giliran Israel 50 tahun nyerang jajah Palestina nggak disebut teroris. Paham? Amerika nyerbu Irak, Afghanistan, ribuan umat Islam mati. Amerika nggak disebut teror. Myanmar menyerang, membantai, menggenosida umat Islam yang ada di Rohingya, tapi Myanmar nggak disebut teror. Di India, Hindu ekstrim, mereka membantai umat Islam yang ada di sana, tapi Hindu ekstrim di sana nggak disebut teror. Kenapa? Satu jawabannya, karena mereka bukan Islam. Pokoknya Islam itu cuma diidentikan dengan teroris. Contoh Papua, organisasi Papua Merdeka, disebut sama pemerintah Indonesia apa? Disebutnya apa? KKB. Disebutnya apa? Apa artinya? Kelompok kriminal bersenjata. Kenapa kok nggak dibilang teroris? Kan jelas-jelas mau keluar dari Indonesia. Betul? Berapa banyak TNI, Polri yang mereka bantai? Betul? Tapi kenapa kok nggak dibilang teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan Islam. Makanya kewajiban kita semua untuk membela umat Islam Palestina. Yang nggak bisa berangkat ke sana, uang hartanya berangkat ke sana. Yang nggak bisa juga doa kepada Allah. Paham? Ibu-ibu, kalian mau tahu arti perjuangan? Mau? Mau tahu simbol kesucian? Simbol kebenaran? Mau tahu?
Arti keberanian, simbol keberanian, simbol perjuangan. Lihatlah orang tua, anak kecil, orang besar, dewasa, anak kecil, suami, istri yang ada di Palestina. Mereka adalah simbol-simbol keberanian. Mereka adalah arti-arti daripada perjuangan. Mereka semua berjuang. Yang tuanya, yang mudanya, anak kecilnya, laki-lakinya, perempuannya. Ibu-ibu, kalau suami kalian meninggal, apa yang kalian rasakan? Sedih, nangis. Perempuan Palestina mendengar suaminya dihajar oleh Israel sampai mati, baik kena bom atau kena tembok, mereka teriak-teriak, senang, gembira, alhamdulillah, alhamdulillah, suami saya mati syahid, suami saya berjumpa dengan Allah, suami saya berjumpa dengan Khalid bin Walid, suami saya berjumpa dengan Rasulullah, alhamdulillah. Itu perempuan Palestina. Perempuan Palestina, kalau kalian dandannya pakai bedak. Wanita-wanita Palestina, dandanan mereka adalah debu-debu peperangan. Anak-anak kecil kalian main handphone. Anak-anak Palestina, apa mainan mereka? Mainan mereka batu. Bermodalkan batu dan bermodalkan niat yang besar, kemauan yang kuat untuk memerdekakan negaranya. Mereka melawan tank Israel, serdadu-serdadu Israel. Satu anak kecil lawan tank dan ratusan prajurit Israel. Kalau kalian mau tahu lambang kehormatan, lambang kesucian, arti perjuangan, simbol keberanian, lihatlah umat Islam Palestina. Sampai-sampai perempuan di Palestina itu kalau tidur pakai jilbab. Ibu-ibu tidur pakai jilbab enggak? Perempuan Palestina tidurnya pakai jilbab. Ditanya, kenapa kalian tidur pakai jilbab? Apa jawab mereka? Ya, kami tidur pakai jilbab tutup aurat karena kami khawatir kalau kami sedang tidur, tiba-tiba rumah kami dibom, kami mati dalam keadaan membuka aurat. Ibu-ibu, kalian kebanyakan, ibu sekarang nih kebanyakan pakai jilbabnya kayak warung, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Maka sama-sama kita doakan umat Islam Palestina, mujahidin mujahidatnya, Hamas dan para pejuang-pejuang Palestina, pejuang-pejuang Lebanon, dan seluruh pejuang-pejuang yang membantu Palestina melawan Israel. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Allahumma ansur mujahidin wal mujahidat fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansurhum fa inna khairan nasirin. Ya Rabb, Allahumma arzuqna fa inna khairar raziqin wa alimna fa inna khairal alimin wa aftah lana futuh dar syarah wal barakah wal hidayah wal inayah wal mu'tad lil Islam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Walau sahbihi barik wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah, bangkitlah. Lemes. Musuh untuk agama dan kematian. Maju, maju, ayo. Habis. Janji demi Allah, rela be. Wahai prajurit, walau harus
walau satu langkah. Wahai wahai akhwat Majlis Darus Zahra. Begitu ya, semua ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Wahai mahwat Majlis Darus Zahra, berjuanglah dengan lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. takkan mundur. Walau satu langkah. Sekali lagi. Wahai